Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pemirsa semuanya, hampir pertengahan Ramadan ini. Alhamdulillah cuaca hari ini cukup cerah dan cukup panas. Beberapa hari kebelakang dirundung dingin hujan. Ternyata ya begitulah pasangannya. Alhamdulillah sampai hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semua aktivitas kita, amal ibadah kita ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kali ini mungkin sedikit kita sama-sama memotivasi, menyemangati dalam hal kebaikan. Apalagi di bulan yang mulia ini. Siapa tahu, karena bagaimanapun kalau saya secara pribadi melakukan kebaikan itu atas motivasi dari orang lain, atas dari penyampaian para guru, para kiai yang lain semuanya. Nah, bagaimana sekarang kata-kata kita, penyampaian kita memotivasi diri kita dan juga buat teman-teman yang lain. Kaitan dengan aktivitas yang paling luar biasa menggema di mana-mana, yaitu adalah tadarus Al-Quran di bulan Ramadan ini. Ya, alhamdulillah semakin kompak, semakin serempak di berbagai komunitas, grup alumni, grup sekolah, grup ibu-ibu, grup apa saja, jamiah pengajian. Sekarang yang dikelola apalagi menjelang pertengahan sampai hari adalah tadarus dan hotmil Quran. Karena memang begitu menjadi istimewa bulan Ramadan ini pun salah satunya karena di bulan Ramadan ini kita diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan menjadi sayyidus syuhur, menjadi mulia salah satunya karena di bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan. Dan dengan diturunkannya Al-Quran, ma farokna, tidak ada yang tertinggal sedikit pun di dalam Al-Quran. Dari semua yang ada, itu semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Nah, kalaupun saat ini ada yang mengatakan, wah tidak ada di dalam Al-Qurannya, sebetulnya dia mungkin, mohon maaf ya, agak-agak sombong begitu, seolah-olah Al-Quran sudah dikaji semuanya dan gak ketemu sehingga bilang gak ada dalam Al-Quran. Mungkin bahasa yang tepat bukan gak ada dalam Al-Quran, belum ketemu dalam Al-Qurannya. Itu karena memang sesuai dengan keterangan tidak ada yang tersisa, semuanya di dalam Al-Quran. Nah, yang kita gali kebanyakan secara umum dari lafadznya. Kita tadarus ya, membaca lafadz per lafadz, huruf per huruf, kalimah per kalimah, ayat per ayat. Itulah yang kebanyakan kita lakukan dan itu sudah sesuatu yang terbaik. Belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, membaca Al-Quran adalah amalan yang sangat luar biasa istimewa. Tapi sebetulnya tidak hanya dari sisi lafadznya saja, karena ada 3 dimensi minimal di dalam Al-Quran. 1 lafadznya, ayatnya, yang kedua maknanya, yang ketiga pengamalannya. Yang kita dengar dari salah satu ulama menyampaikan bahwa Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu ada tadarus yang beliau tidak pernah hatam sampai beliau meninggal. Kalau tadarus lafadznya membaca dari Al-Fatihah sampai Anas, ya beliau khatam. Pastilah, jangankan beliau, kelas santri, kelas anak-anak kita juga sudah pada khatam. Nah, memahami maknanya dan pendalamannya beliau sudah luar biasa, mendapatkan pangkat Hadratus Syekh. Tapi menurut cerita dari salah satu guru kami, beliau membaca Al-Quran, memahami maknanya, lalu mengamalkan isinya. Nah, inilah yang belum hatam. Jadi ketika isi dari Al-Quran itu belum bisa diamalkan, beliau tidak nambah tadarusnya, tidak nambah memahami, tidak. Jadi mengamalkan itu, apa yang ada di ayat itu, apa yang ada di surat itu, beliau amalkan dulu Pak. Ini
Alhamdulillah secara lafaz tadarus menggema di mana-mana. Sehingga di Ramadan itu setiap musola itu luar biasa. Meskipun nanti masuk bulan Syawal semuanya jadi sepi. Nah, kadang-kadang kita itu menghamba kepada Allah, membaca Al-Quran atau menghamba kepada Ramadan gitu kan. Kenapa kalau di Ramadan rajin, di luar Ramadan kita tidak rajin? Ini yang menjadi memohon kita di bulan ini dengan keberadaan Al-Quran, lidah kita dimudahkan, dilancarkan membaca Al-Quran itu dirutinkan tidak hanya di Ramadan saja. Tentu menghiasi bulan-bulan setelah Ramadan. Karena yang terakhir adalah esensi daripada Al-Quran. Di dalamnya yang pertama adalah janji Allah, yang kedua adalah ancaman dari Allah. Al-wa'du wal-wa'id. Janji Allah dalam Al-Quran disebatkan sehingga orang-orang akan merasa senang, dengan bahagia dengan janji Allah. Tapi ingat, Allah juga memberikan ancaman di dalam Al-Quran. Siapa yang mengingkarinya, siapa yang mendustakannya, siapa yang melanggarnya, Allah memberikan ancaman. Ini dua sisi yang harus kita yang harus kita lihat dua-duanya, pahami dua-duanya. Karena kalau sekedar janji saja, mohon maaf ya, baca satu huruf pahalanya begini, itu bagus untuk menyemangati. Tetapi ingat, kita juga bisa jadi memahami tapi tidak mengamalkannya, atau naudzubillah mentafsirkan sesuai dengan keinginan kita. Ancamannya juga luar biasa. Maka siapapun dari kita yang ingin mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, jangan lepas dari guru, dari kitab-kitab yang direferensikan. Karena naudzubillah, siapa yang mentafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya, dengan otaknya, maka siap-siaplah tempatnya di dalam neraka. Saya kira itu dalam suasana siang menjelang sore ini, tetap happy, bahagia, semangat. Bibir boleh kering, mulut boleh bau, tetapi kata-kata kita harus tetap indah dan bibir harus tetap tersenyum bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.